Bab ke-18. Setelah menyelesaikan pekerjaan yang panjang, Billy bersiap-siap untuk pulang. Namun, sebelum pulang, ada satu hal lagi yang harus dilakukannya, yaitu pergi ke rumah Nyonya Sundari untuk mengambil TV. Jika dia pergi mengambilnya di pagi hari, bekerja sambil membawa TV akan sangat merepotkan. Sekarang, dia bisa mengambil TV dan segera memperbaikinya, memberikan kejutan kepada Hana, dan menonton TV setelah makan malam. Dia berbelok ke pintu masuk gang dengan hati-hati. Dan dari kejauhan, dia mendengar tawa dari halaman rumah Nyonya Sundari. Billy turun dari sepedanya dan mengetuk pintu. Tak lama suara Nyonya Sundari terdengar dari dalam. "Siapa itu?" "Ini aku, Billy," jawab Billy. "Aku datang untuk mengambil TV." Pintu terbuka, dan Nyonya Sundari keluar dengan senyum di wajahnya. "Hai, Billy. Akhirnya kau datang juga." Nyonya Sundari menyambutnya dengan ramah. "Masuklah, aku sudah menunggumu sejak tadi." "Maaf, sudah merepotkanmu." "Tidak masalah." Ketika Billy masuk, dia melihat beberapa wanita parubaya sedang berkumpul di sana. Beberapa memegang belanjaan, beberapa memegang sayuran, sementara yang lain asyik berbincang. "Bukankah ini Billy?" sapa salah satu dari mereka dengan senyum ramah. Billy menjawab dengan sopan. "Selamat sore, semuanya. Sepertinya kalian sedang bersenang-senang." "Tidak juga. Kami sudah mendengar keahlianmu, Billy. Semua orang bilang kau sangat berbakat. Tidak seperti kami yang hanya bisa mengurus rumah dan memasak," ucap seorang wanita dengan nada lemah. "Ya, kami ingin sekali bisa sepertimu. Paling-paling keahlian yang bisa kami lakukan hanyalah menjahit baju." Mendengarkan hal itu, Billy menggeleng pelan. "Nyonya, jangan berkata seperti itu. Seperti yang dibilang orang-orang, wanita memiliki peran yang penting di dunia ini. Semua keahlian bisa dikuasai jika kalian ingin belajar." Senyum cerah muncul dari para wanita itu. Mereka benar-benar kagum dengan sikap Billy yang begitu sopan. "Sudahlah, Billy datang ke sini untuk mengambil TV. Jangan ganggu waktu dia," ucap Nyonya Sundari. "Oh, sepertinya kau sangat sibuk. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Apa kau butuh bantuan?" tawar salah satu wanita dengan antusias. Billy menggelengkan kepala. "Tidak perlu repot-repot, aku bisa melakukannya sendiri." Setelah membawa TV dan mengikatnya ke sepeda, Billy berpamitan kepada Nyonya Sundari, lalu melanjutkan perjalanannya pulang. Namun, di tengah perjalanan, seseorang tiba-tiba muncul dari belokan dan hampir menabraknya. Billy menekan rem tangan dengan kuat. Kemudian, dengan cepat, ia meraih TV yang terikat di belakangnya dan menghela nafas lega saat menyadari TV-nya tidak jatuh. "Hei, di mana matamu? Kau buta ya?" bentak seorang pria dengan penuh emosi. Billy menoleh ke arah pria itu, dan langsung mengenali wajahnya. Bukankah kau Billy?" ucap pria itu dengan wajah datar. Pria itu bernama Malvin. Semua orang yang tinggal di daerah itu mengenalinya. Dia adalah seorang pengangguran yang sering membuat masalah. Malvin mengernyitkan keningnya. "Hei, dari mana kau mendapatkan TV itu, Billy?" tanyanya sambil menunjuk ke arah TV yang terikat di belakang sepeda. Billy menatapnya dengan dingin. "Itu bukan urusanmu. Menyingkirlah, aku ingatkan untuk berhati-hati saat berjalan." Billy tidak ingin terlalu menanggapi. Dia tahu orang seperti apa Malvin itu. Jadi dia langsung memutuskan untuk pergi. Namun, melihat Billy akan pergi, Malvin tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia menghalangi jalannya dengan cepat. Malvin adalah seorang pengangguran yang berpikiran sempit dan sangat licik. Tidak mungkin dia menerima teguran yang diberikan Billy begitu saja. "Hei bodoh, kau ingin lari dari tanggung jawab? Berani sekali kau menasihatiku seperti itu," umpat Malvin dengan tatapan tajam. "Menyingkir, atau kau akan kutabrak," ucap Billy dengan nada dingin. Malvin terkejut mendengar hal itu. Dia tidak menyangka Billy akan berani menentangnya. Mata Malvin tertuju pada TV yang terikat di belakang sepeda. Senyum licik muncul di wajahnya. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, lalu berkata, "Billy, aku tidak menyangka kau melakukan hal seperti ini." Billy terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apa maksudmu?" Malvin melangkah mendekati Billy, dan berkata dengan suara rendah,
Billy, jangan pura-pura bodoh. Dari mana kau bisa mendapatkan TV ini? Kau pikir aku tidak tahu, kau mencurinya, kan? Mendengar apa yang dikatakan Melvin, Billy langsung memahami rencananya. Billy menatapnya dengan tajam. Apa yang kau inginkan? Kau mencuri barang ini dan berencana menjualnya, bukan? Melvin menggelengkan kepalanya dan menambahkan. Jangan mau untung sendiri. Beri aku separuh dari hasil penjualannya. Dengan begitu aku tidak akan melaporkan hal ini. Billy menatapnya dengan ekspresi jijik. Apa kau tahu berapa harga TV ini? Saat membicarakan tentang uang, mata Melvin langsung berkilat karena keserakahan. Meskipun itu barang bekas, tapi masih bernilai beberapa ratus ribu, bukan? Kali ini, aku tidak akan meminta banyak. Kau bisa memberiku 100.000. 100.000? Seru Billy dengan ekspresi terkejut. Melvin langsung mengangguk. Ya, jika tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi. Dan, tidak hanya itu, kau juga harus datang ke tempat perjudian malam ini. Kau pasti mengerti, kan? Melvin mengungkapkan tujuannya dan mengancam Billy secara terbuka. Kau sedang bermimpi, ucap Billy tanpa ragu. Apa kau bilang? Seru Melvin dengan ekspresi marah. Aku bilang kau sedang bermimpi. Jika kau ingin uang, lebih baik kau bekerja. Ucap Billy dengan tatapan jijik. Melvin tiba-tiba merasa terpojok. Baiklah, Billy. Kau akan menyesalinya karena sudah berani menentangku. Enyahlah. Jika kau tidak pergi, aku akan membuatmu menyesal nantinya. Seru Billy dengan keras. Melvin terkejut. Dia memiliki badan yang kurus dengan tinggi kurang dari 1,7 meter. Jika harus bertarung melawan Billy yang memiliki tinggi 1,8 meter dengan tubuh yang kekar, tentu dia akan kalah. Billy, kau. Sebelum Melvin bisa menyelesaikan kata-katanya, Billy menatapnya dengan tajam, menyebabkan Melvin mundur dan tidak berani melanjutkan. Melihat Melvin mundur, Billy mendengus dan bermaksud untuk pergi sambil mendorong sepedanya. Namun, Melvin, yang melihat Billy hendak pergi, menggertakkan giginya dan berteriak. Pencuri! Di sini ada pencuri! Segera, semua orang yang mendengar teriakan itu pun langsung keluar dari rumah dan berkerumun. Di era ini, di mana moralitas masyarakat masih rendah, amarah orang-orang pasti akan terpancing ketika mendengar ada pencuri. Di mana malingnya? Apa yang dicuri? Lari kemana dia? Di depan mata semua orang, Melvin menunjuk ke arah Billy dan berkata, Dia, orang ini mencuri TV seseorang. Mendengar apa yang dikatakan Melvin, kerumunan itu langsung mengepung Billy. Menghadapi situasi itu, Billy tidak panik. Dia tidak takut pada mereka karena merasa tidak bersalah. Melvin menunjuk ke arah TV dan berkata, Semuanya, dia mencuri TV itu, jangan biarkan dia pergi. Di antara kerumunan, ada beberapa orang yang mengenali Billy. Bukankah dia Billy? Ya, itu dia. Aku dengar dia menganggur. Tidak disangka dia berani mencuri barang orang. Kasihan istrinya. Untuk apa mengasihani seorang pencuri? Dia harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Benar. Hari ini dia mencuri. Jika dibiarkan mungkin dia akan melakukan hal yang lebih buruk besok. Ada banyak orang yang berdiskusi di dalam kerumunan. Sebagian besar dari mereka merendahkan Billy dan dengan tidak sadar menuduhnya mencuri TV. Melvin melihat Billy dengan licik. Aku akan membuatmu menyesal karena telah berani melawanku. Billy, ucapnya dalam hati. Billy menatap semua orang, lalu kembali melirik Melvin. Tanpa memperdulikan kerumunan yang berkumpul, dia mendorong sepedanya hendak pergi. Namun, Melvin tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Dia melangkah maju untuk menghalangi jalannya. Kau masih ingin melarikan diri. Jangan harap kau bisa pergi dari sini. Ucap Melvin dengan tatapan sinis. Billy menanggapi dengan tenang. Enyahlah. Jika kau tidak pergi dari jalanku, jangan salahkan aku yang akan bersikap kasar padamu. Melvin merasa sedikit ragu. Tetapi ketika dia melihat kerumunan orang di sekitarnya, dia menghadapinya tanpa rasa takut. Benarkah? Aku ingin melihat bagaimana kau menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ada banyak saksi di sini, pencuri sepertimu pantas dihukum. Billy menatap semua orang dan berkata, Apa kalian tidak punya otak?
Bisa-bisanya kalian percaya dengan seorang bajingan seperti dia. Apa kau bilang? Berani sekali kau. Langsung saja bawa dia ke kantor polisi. Ya, aku benar-benar ingin melihatnya dihukum dengan berat. Mendengar kata-kata Billy, emosi semua orang langsung terpancing. Kalian percaya kalau aku mencuri TV ini? Apakah kalian punya bukti? Selain itu, jika aku benar-benar mencurinya, tidak mungkin aku membawanya di jalan secara terang-terangan. Mendengar Billy berkata demikian, semua orang segera saling memandang. Karena apa yang dikatakannya cukup masuk akal. Kerumunan semakin ramai. Mereka tertarik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Beberapa orang yang pernah menjadi pelanggan Billy pun ada di sana, mengira bahwa Billy akan menunjukkan keahliannya lagi. Bukankah itu Billy? Apa yang akan dilakukannya sekarang? Tanya seseorang di antara kerumunan dengan rasa ingin tahu. Apa kau mengenai orang itu? Tanya orang di sebelahnya. Ya, aku meminta dia untuk memperbaiki radioku sebelumnya. Keahliannya benar-benar luar biasa. Jawab seorang pria. Segera, alasan dibalik insiden tersebut menjadi bahan pembicaraan semua orang. Bab ke-19. Hei, kalian salah paham. Billy tidak mencuri TV itu. Dia membelinya. Aku berani menjadi saksi. Ucap salah satu wanita parubaya, yang tiba-tiba muncul sambil melambaikan tangannya di sana. Dia membelinya. Kau tahu dari mana dia mendapatkan TV itu? Ya, TV itu milik Nyonya Sundari dan dia sudah membelinya. Kemarin, saat aku berbincang dengan Nyonya Sundari, dia memberitahuku bahwa Billy telah membeli TV-nya dengan harga 30.000. Ucap wanita itu, mencoba menjelaskan. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Nyonya Sundari. Saat mengetahui kebenarannya, kerumunan itu pun saling menatap. Aku sudah menduga ini sebelumnya. Malvin itu bukan orang yang baik. Seharusnya aku tidak mempercayai kata-katanya. Ya, Malvin itu, dia hanya seorang pengangguran yang memiliki banyak masalah. Dia orang yang tidak berguna dan hidupnya hanya dihabiskan dengan berfoya-foya. Semua orang langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka sudah salah paham pada Billy. Dan setelah mengetahui kebenarannya, mereka semua mulai menyalahkan Malvin. Malvin terkejut saat melihat orang-orang mulai berbalik menyerangnya. Dia tidak tahu bahwa keahlian Billy dalam memperbaiki barang-barang bekas sudah diketahui banyak orang. Dia tidak tahu bahwa Billy memiliki uang dan bisa membeli barang bekas. Billy menatap Malvin dengan dingin. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Melihat tatapan semua orang tertuju ke arahnya, Melcin perlahan-lahan mundur, lalu dengan cepat melarikan diri dari sana. Adapun kerumunan yang menyaksikan kejadian itu, melihat bahwa tidak hal menarik yang bisa ditonton, mereka pun segera membubarkan diri. Sesampainya di rumah, Billy langsung membongkar TV itu dan bekerja sangat fokus, seolah-olah tidak memperdulikan keadaan sekitar. Setelah pemeriksaan yang cermat, selain tabung layar yang rusak, tidak ada masalah dengan bagian lainnya. Dengan kata lain, selama tabung layar bisa diperbaiki, TV itu dapat digunakan secara normal. Namun, meskipun terdengar sederhana, dalam praktiknya, memperbaiki tabung layar yang sudah tua tidaklah mudah. Tetapi untuk Billy, itu tidak terlalu sulit. Hannah, yang baru pulang bekerja, tampak terkejut saat melihat TV di atas meja. Dari mana kau mendapatkan TV ini? Tanyanya dengan penasaran. Tentu saja aku membelinya. Jawab Billy sambil tersenyum. Dia sudah tahu bahwa istrinya pasti akan menanyakan hal seperti itu. Mendengar jawaban Billy, Hannah jelas terkejut. Berapa harganya? Tanyanya langsung. Tidak mahal. Hanya 30.000. Jawab Billy. Hannah agak ragu mendengar harga tersebut, lalu bertanya lagi. Kalau begitu, kita bisa menonton TV sekarang. Billy tertawa. Hannah, jangan senang dulu. Aku membeli TV ini dengan harga murah. Seharusnya kau tahu ada masalah pada TV ini. Hannah mengerutkan keningnya karena heran. Lalu, untuk apa kau membeli TV rusak ini? Billy menepuk dadanya dengan perasaan bangga. Kalau lupa, suamimu ini kan bisa memperbaiki barang-barang bekas. Jadi kau bisa memperbaiki TV juga? Tanya Hannah dengan ekspresi kagum. Senyum di wajah Billy semakin melebar. Tentu saja, aku tidak hanya bisa memperbaiki radio,
Semua peralatan rumah tangga bisa aku perbaiki. Kalau begitu, bolehkah aku melihatmu memperbaiki TV ini? Ucap Hana dengan antusias. Billy mengangguk. Ya, tapi aku khawatir kau akan bosan saat melihatku memperbaiki TV ini. Tidak. Tentu saja tidak. Hana membuka pintu kamar dengan cepat dan masuk ke dalam. Cahaya remang-remang dari lampu malam menyala lembut di sudut kamar, menciptakan suasana yang tenang. Dia melepas sepatu dan jaketnya dengan cepat, meletakkannya di atas kursi, dan melangkah menuju lemari pakaian. Dalam waktu singkat, dia sudah mengganti pakaian kerjanya dengan baju rumahan yang lebih nyaman. Saat akan keluar dari kamar, dia melihat tumpukan piring kotor yang masih teronggok. Tanpa ragu, dia mulai mencuci piring dengan gesit, berusaha menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Hana menghela nafas lega setelah menyelesaikan pekerjaannya. Lalu, dengan terburu-buru, dia kembali menghampiri suaminya. Jetty, apakah kau ingin memperbaikinya sekarang? Tanya Hana dengan antusias. Billy mengangguk. Tapi, benda ini sedikit sulit untuk diperbaiki. Apa kau tidak ingin beristirahat saja? Tidak apa-apa, jam berapa sekarang? Ini masih sore. Jawab Hana dengan cepat. Mendengar hal itu, Billy langsung bisa menebak apa yang dipikirkannya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung memusatkan perhatiannya untuk memperbaiki TV itu. Ada 3 cara untuk memperbaiki tabung layar yang sudah tua. Namun, keberhasilan dari cara-cara itu hanya bisa diketahui dengan mencoba satu persatu. Cara pertama adalah dengan menghilangkan tegangan negatif dan meningkatkan kecerahan. Billy membuka kotak alat dan mengambil resistor berukuran sedang. Hana, yang saat itu ingin tahu, sudah seperti anak kecil yang terus bertanya. Apa itu? Ini namanya resistor. Jawab Billy dengan sabar. Hana melihat lebih dekat, menunjukkan ekspresi heran. Apa benda itu bisa memperbaiki TV? Billy menunjuk ke arah kabel filamen kineskope. Jika kabel itu dihubungkan, tegangan akan menjadi negatif. Dan resistor ini akan menyerap muatan negatif. Dengan begitu, kecerahan tabung layar akan ditingkatkan. Jetty hanya seperti itu. Terdengar mudah. Ucap Hana sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun sebenarnya dia tidak mengerti istilah yang baru saja dijelaskan Billy. Namun, hal itu tidak penting baginya. Yang penting baginya adalah TV itu bisa diperbaiki dan menyala untuk ditonton. Billy menggelengkan kepala. Tidak semudah itu. Ini baru cara pertama. Mari kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Saat itu, Billy segera memasang resistor untuk melihat hasilnya. Setelah mencolokkan Billy menekan tombol di TV, dan dengan sekejap, TV menyala. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Kecerahan TV masih sangat rendah dan gelap, sehingga gambar pada layar hampir tidak terlihat. Apakah ini tidak bisa diperbaiki? Tanya Hana dengan ekspresi kecewa. Billy tidak terlalu terkejut melihat tanggapan Hana, karena dia tahu istrinya sangat berharap Billy bisa memperbaiki TV itu. Jangan khawatir, masih ada cara lain. Ucapnya dengan tenang. Setelah itu, dia segera mulai mencoba cara kedua, mengubah catu atau yang lebih dikenal power supply, dari regulator fokus menjadi adjustable percepatan. Meskipun pekerjaan itu rumit, bagi seorang ahli yang berpengalaman seperti Billy, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi dengan cepat olehnya. Hana memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu. Billy, apakah kau yakin dengan hal ini? Billy menunjuk ke tombol TV. Kau tekan saja. Hana mengerutkan kening, tampak sedikit ragu-ragu. Billy mengangguk dengan percaya diri. Jangan khawatir, kau orang yang beruntung. Kau pasti bisa melakukannya. Jantung Hana semakin berdebar setelah mendengar Billy mengatakan hal itu. Dia merasa Billy begitu mudah untuk membuatnya menjadi bersemangat. Dengan sekejap, TV dinyalakan. Tapi layar sepenuhnya menjadi berwarna putih. Hana sedikit tercengang. Apa yang terjadi? Kenapa menjadi seperti ini? Oh iya, aku lupa kalau kita belum memiliki antena. Haha. Billy tertawa sambil menggaruk-garuk kepalanya. Saat itu, Billy baru teringat. Dia benar-benar telah melupakan hal yang penting. Hana pun menyadari hal tersebut. Benar juga, untuk menonton TV kita membutuhkan antena. Billy mengangguk pelan. Ya,
Pantas saja layarnya menjadi putih. Haha, untung kau ingat. Kalau tidak, kau bisa begadangan memperbaiki TV ini. Ucap Hana sambil tersenyum. Aku bisa saja membuat antena sementara. Tetapi aku tidak memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk membuatnya. Dan juga, kita tidak memiliki tiang bambu untuk memasangnya. Ujar Billy dengan nada penyesalan. Meskipun begitu, Hana masih terlihat senang meski belum bisa menonton TV. TV yang dibeli dengan harga 30.000 bisa diperbaiki. Yang berarti dia bisa menonton TV kapanpun dia mau. Dia mendengar dari teman-temannya bahwa acara Katakan Cinta sangat menarik untuk ditonton. Sudahlah, tidak apa-apa. Ucap Hana sambil tersenyum. Mungkin aku akan memasang antena analog besok. Setelah itu, kau bisa menonton TV dengan tenang. Ucap Billy sambil tersenyum. Hana memikirkannya sebentar, lalu menggeleng pelan. Biaya memasang antena cukup mahal. Bisa mencapai puluhan ribu setiap bulan. Apa tidak masalah? Tidak masalah. Kau tidak perlu mengkhawatirkan biayanya. Yang penting, aku bisa melihatmu bahagia. Ucap Billy dengan tegas. Hana sangat gembira. Dengan cepat dia melompat ke pelukan Billy. Billy, kau sangat baik. Hana, kau sudah terlalu menderita selama ini. Tapi percayalah, kau tidak akan merasakannya lagi. Dan aku pastikan masa depan kita akan lebih bahagia. Ucap Billy sambil mengelus rambut istrinya. Hana mengangguk pelan. Ya, aku percaya. Malam itu, jarak yang sebelumnya memisahkan mereka sudah menghilang. Dan di gubuk sederhana itu, kehangatan dan kenyamanan memenuhi keintiman mereka berdua.